Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua teman-teman. Kenalkan saya Dang Mursid, ya, eh, sang provokator. Basically sih sebenarnya saya memprovokasi mindset, ya, mindset teman-teman supaya bisa menjadi yang lebih baik. Nah, kali ini saya akan memprovokasi teman-teman untuk bisa memahami 4 prinsip dasar kita di dalam mengelola keuangan, khususnya keuangan rumah tangga. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ketahui bahwa sekarang ini kondisi banyak orang yang punya penghasilan yang turun drastis. Nah, karena turun drastis, mungkin banyak yang panik, banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengontrol dan mengelola keuangannya sekarang. Mana yang harus diprioritaskan di dalam penghasilan yang sudah mungkin terbatas. Nah, untuk menuju ke sana nanti kita akan coba sharing, ya, bagaimana kita 4 prinsip dasar di dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah, kedepannya saya akan banyak melakukan sharing-sharing video, ya, mengenai pengelolaan keuangan. Nah, di mana basically sih sebenarnya videonya ini nanti terdiri dari 5 grup, ya, 5 grup. Nah, saya sebutnya dengan 5 series ya di dalam kita mengelola keuangan keluarga. Yang pertama adalah saya akan nanti sharing mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan, ya. Nah, terus kemudian nanti setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar, ya kita harus melakukan yang namanya check up keuangan. Nah, karena mungkin teman-teman yang karyawan, mungkin di perusahaannya biasa melakukan check up kesehatan, nah kita juga sebenarnya harus melakukan check up terhadap keuangan kita untuk mengetahui bahwa sekarang kondisi keuangan kita ya penuh dengan kolesterol atau keuangan kita ya ini baik-baik aja ya. Nah, terus kemudian ya itu tadi ada 2 kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah bagaimana nanti kita memperbaiki pengelolaan kita punya keuangan. Nah, yang pertama adalah saya akan sharing bagaimana kita mengontrol kita punya pengeluaran. Karena biar bagaimanapun besarnya kita punya penghasilan, kalau pengeluaran kita tidak terkontrol, tetap aja in-nya gede, out-nya juga gede, nggak ada sisanya. Ya, apalagi kalau in-nya kecil, out-nya gede, ya bablas. Ya, nah terus kemudian bagaimana kita mengelola, kita punya hutang-hutang, ada hutang-hutang yang kita harus manage, mana yang harus kita lepas, misalnya dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kemarin saya sempat sharing nih mengenai ini adalah karena di sosmed, nah ada teman kita dari Bekasi yang men-sharing bahwa dia punya penghasilan turun 50%, ya. Nah, terus kemudian tinggal dari 50%-nya apa yang harus dilakukan. Nah, terus kemudian kita akan coba nanti ngeliatin, kita akan kelola investasi. Sebelum kita kelola investasi, biasanya kita akan namanya pengelolaan saving atau nabung. Oke, nah ini nanti beberapa ya minggu-minggu ke depan saya akan sharing mengenai 5 hal ini. Nah, meskipun nanti videonya bisa jadi lebih tiap sesi lebih dari 1 atau 2 atau 3. Oke, untuk prinsip dasar pengelolaan keuangan ini saya sekarang bagi menjadi ke dalam 2. Yang pertama adalah kenapa pengelolaan keuangan itu penting buat kita. Itu adalah karena kalau kita perhatikan secara detail, itu pilihannya kita adalah bangkrut atau survive sebagai keluarga. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa banyak perceraian. Salah satu ya dari persentase kenapa orang cerai itu adalah keuangan. Nah, terus kemudian setelah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa survive dan bisa berkembang. Nah, terus kemudian nanti saya akan sharing mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, di mana ya ada pertama adalah
tak di dalam pertama itu adalah kita tahu ada yang namanya nilai keuangan, baik nilai sekarang maupun nilai akan datang. Terus kemudian nanti kita akan bicara mengenai harta dan hutang serta equity. Terus kemudian yang ketiga adalah cash flow bulanan. Tadi adalah bagaimana kita mengelola kita punya pengeluaran dan bagaimana kita mengelola nanti kita punya saving dan investasi. Nah itu, nah ini yang kali ini saya akan sharing buat teman-teman. Nah, kondisi keuangan yang ada sekarang. Nah, mungkin saya nggak tahu nih, teman-teman semuanya di luar sana, saya ini cuma ngambil di internet data-data 2019 adalah untuk di daerah Jabotabek, ya. Nah, ini ada kondisi di mana ini adalah gaji pokok, ya. Ini sehingga kemarin mungkin dari SMK mungkin punya penghasilan 3,5 juta. Sekarang kan kondisinya kita semuanya adalah balik setelah COVID ini kita balik semua rata-rata adalah balik ke gaji pokok. Mungkin ada beberapa yang kerja di perusahaan ya, ini malah lebih rendah gaji pokoknya. Nah, sekarang. Nah, kalau dulu sebelum COVID-19 itu mungkin kita punya pemasukan itu terdiri dari mungkin gaji pokok plus beberapa penghasilan tambahan dari OT misalnya atau dari beberapa aktivitas-aktivitas dari perusahaan. Nah, kondisinya adalah mungkin teman-teman punya pengeluaran, terus kemudian ada yang bisa ditabung. Nah, sekarang setelah COVID, ya, pemasukannya turun, ya, tetapi pengeluarannya kemarin sempat naik gitu. Ya, karena beberapa barang yang cukup drastis naik, apalagi kemarin pas bulan puasa ini cukup naik. Nah, kedepannya, nah kemungkinan penghasilan kalian itu mungkin masih di level yang sama, ya mungkin lebih banyak terima gaji pokok doang, ya gaji pokok doang, terus kemudian lainnya adalah menjadi sumber penghasilan kita. Nah sekarang dengan kondisi yang baru, nah ini apa yang harus kita lakukan? Saya berharap bahwa kita masih tetap punya mengontrol pengeluaran kita dan kita masih tetap punya tabungan. Nah, tabungan mungkin sama atau minimal ada lah untuk kita bisa tabung. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Ya, karena seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa seorang khususnya keluarga, kepala rumah tangga ini harus memikirkan keuangan keluarganya. Karena kalau enggak, dia akan bangkrut, ya, ya, atau dia akan bertahan. Nah, kenapa dia akan bangkrut? Nah, saya akan sharing sedikit, ya. Nah, seseorang itu bangkrut mungkin karena kita ketahui ya, mungkin dari tahun ke tahun ya, dulu mungkin harga beras berapa? 5 tahun yang lalu. Ya, sekarang sudah berapa? Sudah ada 14.000, ada 15.000 mungkin, meskipun ada yang 10.000 sampai 15. Nah, dulu mungkin cuma ada 5.000 atau 7.000. Nah, itu karena barang-barang mengalami yang namanya inflasi. Nah, pertanyaannya, kalau anggaplah inflasi kita rata-rata kita asumsikan ya 8 sampai 10% per tahun. Nah, apakah kenaikan gaji kita juga demikian? Nah, terus kemudian kebutuhan kita nambah. Kenapa kebutuhan kita nambah? Yang pertama pada saat awal kerja masih bujang karena kebutuhan hidup dan nanti ada ya merit. Nah, berarti kan ada tambahan satu, tambahan istri. Setelah merit mungkin setahun, 2 tahun, ya ada tambah baby. Nah, ini kan berarti kan kebutuhan kita makin lama makin nambah. Nah, sedangkan di sini mungkin ya dari awal kita masuk kerja sampai sekarang kenaikan gaji kita itu bisa jadi macam-macam ya. Motivasi yang kurang dalam kerja, kita tidak produktif, nah sehingga kita jarang terpromosikan gitu kan. Mungkin kondisi bisnis tempat kita bekerja kondisinya lagi lesu. Nah, sehingga kalau bisa dikatakan kalau mungkin kenaikannya sini tiap tahun anggaplah ya sini 5 sampai 10%. Nah, di sini itu nggak nyampe segitu ya. Bisa jadi 15 sampai 20%. Nah, artinya apa? Artinya tiap tahun kita makin lama makin defisit. Nah, kalau makin defisit artinya apa? Penghasilan kita
tetap seakan-akan tetap, tapi kebutuhan kita seakan-akan naik. Nah, kalau kita nggak kelola dengan baik, ya kita sebagai keluarga ya bisa bubar, ya berjalan. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, siapa yang kita mau salahkan? Atasan kita, tempat kita kerja, atau karena kondisi ekonomi, ini karena COVID nih, gitu. Ya, teman atau keluarga atau takdir. Nah, kita harus ngeliatin diri kita sendiri, ya. Kenapa? Kita harus ngambil inisiatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan karena kita tahu harga-harga tiap tahun naik gitu kan, kebutuhan saya juga sebagai keluarga juga makin naik. Nah, kalau saya nggak melakukan sesuatu, nah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ya mungkin gaji kita nggak bisa kontrol pemasukannya, tapi yang kita bisa kontrol adalah pengeluaran kita. Nah, sehingga nanti kita akan sharing bagaimana caranya mengelola yang namanya pengeluaran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang kita harus lakukan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita sebagai diri sendiri harus ngeliatin kalau saya tidak melakukan berbuat sesuatu, saya tidak mempelajari yang namanya mengatur keuangan, maka saya nanti lama-lama keluarga saya akan bangkrut. Nah, yang namanya mengatur keuangan itu seperti apa sih? Mengatur keuangan itu yaitu tadi kita harus rencanakan kita punya pengeluaran dengan penghasilan kita yang punya seperti apa. Ya, terus kemudian kita lakukan evaluasi, apakah evaluasi bulanan, apakah evaluasi 3 bulan atau tahunan. Terus kemudian kita melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Nah, inilah ya yang saya katakan bahwa yang namanya mengatur keuangan itu bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi sebuah gaya hidup. Kenapa sebuah gaya hidup? Karena nanti ini kita akan implementasikan sepanjang kita hidup. Ya kalau kita belajarnya sekarang di sini, pengetahuan-pengetahuan yang kita punyai, nah nanti kita akan pakai sampai umur 30 tahun, akan pakai sampai umur 35, 40, 50, sampai pensiun. Ya, nah ini akan menjadi sebuah gaya hidup. Nah, oleh sebab itu, ya keberhasilan sebuah perencanaan keluarga itu harus kita mulai dari kesadaran diri kita. Bahwa kalau saya tidak memperbaiki keuangan keluarga saya tidak mempelajari sebuah yang namanya perencanaan keuangan, maka saya akan bangkrut. Nah, dengan setelah saya mengetahui kondisi keuangan saya harus melakukan perubahan untuk memperbaikan. Nah, perubahan-perubahan ini pasti nanti di dalam perjalanannya ada tantangan-tantangan sehingga kita harus komitmen. Ya bukan cuma komitmen 100%, kalau bisa 200% ya supaya kita tetap on the track terhadap kita punya perencanaan keuangan. Nah, yang terakhir adalah sebuah disiplin diri. Nah, disiplin diri seperti tadi yang saya sampaikan, yang namanya keuangan keluarga itu bukan hanya pada saat kita umur 25 tahun, tapi bisa jadi sampai umur 65 tahun. Ya. Nah, itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Nah, sehingga yang namanya mengatur keuangan keluarga itu harus menjadi sebuah gaya hidup dari kita. Nah, kadang orang berpikir mengatur keuangan itu kan kayak nyiksa diri gitu loh. Ya, tidak sebenarnya. Karena apa? Nanti saya akan sharing yang namanya mengatur keuangan itu kan prinsipnya adalah kita punya input, punya pemasukan. Nah, pemasukannya itu sebenarnya ada yang kita pakai sekarang, ada yang kita tabung, dan kita akan pakai nanti di masa yang akan datang. Contoh adalah, ya, kalau kita sekarang punya anak, ya masih 1 tahun, kira-kira nanti pada saat dia masuk SD, masuk TK, butuh uang pangkal nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, uang pangkalnya dari mana? Nah, uang pangkalnya ya bisa nyambil dari sekarang. Sekarang dalam bentuk tabungan. Nah, tabungan kalau dia mau kumulasi dalam bulanan, maka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka akan terkumpul suatu nilai uang tertentu yang bisa dipakai untuk masuk sebagai uang pangkal. Jadi mengatur keuangan itu ya tadi, mengatur keuangan dari sekarang dan nanti.
Oke, nanti kita akan sharing lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.